5 rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Kampung Jao, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, dini hari tadi ludes terbakar. Besarnya kobaran api membakar seluruh isi bangunan hingga nyaris tak bersisa. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah kontrakan hingga merambat ke bangunan sekitar. 10 unit mobil pemadam milik Pemkot Kota Padang dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan selama 1 jam kemudian. Selanjutnya petugas melakukan pendinginan di lokasi untuk menghindari api kembali timbul. Seorang preman mengamuk dan mengancam rombongan wisata yang tengah berkunjung ke objek wisata Lembah Harau di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Kejadian dipicu karena preman meminta uang Rp25.000 per orang kepada rombongan yang ingin bersuah foto. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat membenarkan kejadian tersebut. Sesuai dengan aturan, pengunjung hanya dikenakan tiket masuk sebesar Rp5.000 per orangnya, ditambah dengan biaya parkir saat berada di dalam objek wisata. Ratusan calon jemaah haji di Mandailing, Natal, Sumatera Utara mengikuti manasik akbar yang diadakan kantor Kementerian Agama setempat. Pelaksanaan manasik akbar calon jemaah haji dimulai dengan melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan rukun haji, mulai dari tawaf, sa'i, hingga melontar jumroh. Jika tidak ada pembatasan kuota dan usia, seharusnya jumlah jemaah haji yang berangkat mencapai 556 orang. Namun lantaran ada pembatasan sebagai dampak pandemi COVID-19, calon jemaah yang diberangkatkan hanya setengahnya, yakni 263 orang. Seluruh calon jemaah haji dinyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan, mulai dari kelengkapan vaksinasi hingga batas usia maksimal 65 tahun. Kebakaran melanda sebuah ruko 3 lantai tempat penjualan perlengkapan sembahyang umat Buddha yang berada di Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara. Api meludeskan barang-barang yang tersimpan di lantai 3 ruko. Petugas pemadaman yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman. Api terlihat menyala di dalam lantai 3 ruko. Api membakar barang-barang perlengkapan sembahyang yang tersimpan di dalam dus. Para pekerja toko pun berusaha menyelamatkan barang-barang lainnya di lantai 2 dengan memindahkannya ke lokasi yang lebih aman. Api akhirnya dapat dipadamkan setelah selama hampir 1 jam. 7 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tempat penyimpanan alat sembahyang aja gitu. Hanya berapa bagian aja yang penuh di lantai 2-nya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemilik dan karyawan berhasil menyelamatkan diri. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Keluarga almarhumah Irma yang jenazahnya sempat ditolak untuk dimandikan dan dimakamkan oleh petugas menggelar protes di depan kantor Kelurahan Kalaserena. Jenazah ditolak karena kurang membayar Rp200.000. Tidak, kita dikasih begitu. Tidak, Pak, tidak. 3 kali saya berbohong sama tim pemandikan. Keluarga almarhumah Irma beserta sejumlah mahasiswa menggelar aksi protes di depan kantor Lurah Kalaserena, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Irma yang meninggal dunia di rumah sakit berencana dimakamkan oleh keluarganya di TPU Kalaserena dengan biaya yang ditetapkan oleh petugas sebesar Rp900.000. Namun keluarga hanya mampu membayar sebesar Rp700.000. Kurangnya biaya sebesar Rp200.000 tersebut diduga membuat jenazah tertahan untuk dimandikan dan dimakamkan. Bilang sama tim jenazah,
bagaimana anunya di sini, berapa biayanya? Dia bilang 900. Jadi saya minta bisa kurang. Dia bilang tidak bisa kurang dari 900. Terus saya tanya lagi, bisa kalau keluarga saya yang masuk? Dia bilang bisa kalau keluarga masuk, tapi tetap uang yang 900 harus disediakan. Tiga kali saya bermohon, bagaimana lagi? Apakah tidak ada nih? Dia bilang bagaimana tidak bisa itu keputusan yang 900. Pihak kelurahan menyatakan bahwa persoalan ini hanya kesalahpahaman antara petugas dan pihak keluarga. Saat ini jenazah Irma sudah dimakamkan di TPU setempat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Takbir Sija, salah satu keluarga almarhumah Irma. Selamat malam Pak Takbir. Selamat malam Bu. Baik Pak Takbir, apakah saat ini almarhumah sudah bisa dimakamkan Pak? Iya, sudah bisa dimakamkan Bu. Akhirnya bisa dimakamkan? Iya, akhirnya bisa. Bagaimana Pak? Akhirnya bisa dimakamkan pada pukul 19.00 di pemakaman umum Sela Kelurahan Kalaserena, Bu. Setelah menunggu berapa jam, Pak? Kurang lebih 2 jam lebih. Baik, akhirnya keluarga Anda bisa dimakamkan. Itu setelah tetap memberikan tambahan 200.000? Iya, jadi prosesnya itu Bu, setelah dipersiapkan pemandi jenazahnya, itu uang kami terkumpul hanya 700.000. Kemudian? Sementara kebijakan pemerintah oleh tim pemandi jenazah itu menetapkan 900.000 Bu. Sementara kami kekurangan uang sebanyak 200.000 sehingga terlambat mayatnya dimakamkan. Oke, terlambat sekitar berapa jam Pak? 2 jam Bu. Baik, akhirnya keluarga Anda, kerabat Anda bisa dimakamkan. Itu berarti tetap harus memberikan tambahan 200.000 itu ya Pak ya? Kami dari keluarga mencari pemandi lain yang paham soal memandikan jenazahnya Bu. Oke, berarti akhirnya diambil keluar dari rumah sakit Pak? Iya, dia meninggal di rumah sakit Haji Makassar. Oke, jadi akhirnya diambil dari rumah sakit tempat keluarga Anda meninggal dunia Pak? Iya Bu. Oke, seperti apa prosesnya ketika itu? Ya, ketika meninggal di rumah sakit Haji pada pukul kurang jam 11 siang, kemudian sampai di rumah duka itu pukul 13.30. Oke, kemudian Pak? Ya kemudian tiba di rumah duka, kemudian kami dari pihak keluarga itu mempersiapkan segala kebutuhan untuk proses pengurusan jenazah, perihal memandikan. Lalu tarif yang dikeluarkan oleh tim pemandi jenazah melalui musyawarah Kelurahan Kalaserena itu sebanyak 900.000. Baik. Sementara uang yang terkumpul dari pihak keluarga kami itu hanya kurang lebih 700.000 Bu. Oke, tadi saya mendengar wawancara dengan Ibu, ini dikatakan bahwa untuk mengambil jenazah saja tetap harus dibutuhkan uang 900.000. Namun akhirnya tetap bisa diambil ya Pak ya? Iya Bu, iya. Tetap bisa diambil Bu. Dengan 700.000 itu Pak? Iya Bu, iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Takbir Sija telah bergabung dengan kami. Sebelumnya kami juga mengucapkan turut berduka atas meninggalnya keluarga Anda. Terima kasih Pak Takbir, selamat malam. Iya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan sosial saat kunjungan kerja ke Bali. Kedatangan Presiden disambut antusias warga di Pasar Kreneng, Denpasar. Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Bali hari ini diawali dengan meninjau Pasar Kreneng di Denpasar untuk memantau harga minyak goreng. Sejumlah warga antusias menyambut kedatangan Presiden. Dalam kunjungan ini, Presiden juga memberikan bantuan sosial kepada pedagang pasar, pedagang kaki lima, dan penerima program Keluarga Harapan. Selain itu, Presiden juga memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas. Nanti
dana bantuan ini digunakan untuk apa, Bu? Untuk nambah modal usaha sama bantu anak sekolah, biaya anak sekolah. Semuanya dapat, beras dapat, uang dapat, sama sembako dapat juga. Bu juga telah mendapatkan bantuan ini. Ya enak gitu loh, senang. Uangnya nanti mau dipakai apa, Bu? Untuk nambah modal itu perkebunan, bukan sayur saya. Sebelum meninggalkan Pasar Kreneng, Presiden yang didampingi Ibu Negara Iriana juga seperti biasa membagikan kaos kepada warga. Pembelian minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter sudah terrealisasi di Pasar Mede Fatmawati, Jakarta Selatan. Warga harus menunjukkan KTP untuk pembelian 2 liter minyak goreng per harinya. Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan baru untuk menekan harga minyak goreng, khususnya untuk minyak goreng curah, yaitu dengan salah satunya dengan cara mengeluarkan program Migor Rakyat. Migor Rakyat ini adalah hasil kolaborasi antara Kementerian Perdagangan dengan BUMN, yang mana ini masyarakat yang ingin mendapatkan ataupun membeli minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liternya dengan menggunakan KTP. Di tempat kami melaporkan saat ini di Pasar Mede Fatmawati, Jakarta Selatan, ini sudah mulai terrealisasikan, dan menurut penuturan dari sejumlah pedagang di pasar ini, mereka mengaku kebijakan Migor Rakyat ini sudah mulai terrealisasikan sejak Jumat kemarin. Yang mana ini berarti di Pasar Mede Fatmawati, Jakarta Selatan, masyarakat sudah mulai membeli minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter dengan menggunakan KTP. Kendati demikian, menurut penuturan dari sejumlah pedagang di pasar ini, mereka masih membatasi ataupun setiap satu KTP, yakni maksimal 2 liter setiap harinya, untuk memastikan stok dari minyak curah ini terrealisasikan dengan baik. Dan kebijakan Migor Rakyat ini disambut antusiasme ataupun disambut positif oleh sejumlah pedagang di sini, karena mereka mengaku akhirnya pemerintah mendapatkan solusi untuk menekan harga minyak goreng curah yang sempat mahal beberapa hari yang lalu. Dari Jakarta, Yola Duyanti, Bayu Anggara Wil, dan Aulia iNews melaporkan. Pemirsa, 19 anak dan 2 guru tewas dalam penembakan massal di sekolah dasar Robb, Texas, Amerika Serikat. Kami akan bahas usai jeda berikut.